tema 1 kita telah mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia. Pada tema 2 kita akan mempelajari tentang tema 2 tentang pengelolaan udara bersih oleh tubuh. Subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah udara bersih. Bagaimana tubuh, baik itu tubuh hewan dan manusia, mengelola udara bersih. Dalam pembelajaran hari ini, setelah kita mempelajari tentang alat gerak, diharapkan nanti anak-anak Bapak yang pertama dengan membaca teks, anak-anak Bapak semua mampu menyebutkan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, anak-anak Bapak semua mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan pada hewan. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, anak-anak Bapak semua mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Untuk subtema 1 ini kita akan mempelajari bagaimana tubuh kita mengolah udara bersih. Nah, setelah kita mempelajari hari ini, inilah yang diharapkan anak-anak Bapak dapat menguasai semua. Paham? Nah, silakan buka buku tema 2, subtema 1. Nah, perhatikan gambar yang ada di bukunya. Perhatikan. Nah, perhatikan gambar yang ada di buku. Kemudian mari kita jawab pertanyaan yang ada. Makhluk apa saja yang kamu... Nah, setelah membaca teks, perhatikan minat. Tahu minat atau peta pikiran di LKPD yang Bapak berikan tadi. LKPD itu LKS. Perhatikan peta pikiran LKPD. Kemudian mari kita isi. Ini. Anak-anak Bapak telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran di bawah ini. Jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Nah, anak-anak Bapak menjawab pertanyaan, langsung diisi di LKPD-nya. Langsung diisi di sini tentang jawaban dari pertanyaan yang ada. Waktunya 5 menit. Setelah kita menyelesaikan mengisi data minmat, mari kita jawab bersama-sama.
Nah, ikan mas koki. Nah, itu jawabannya. Ada yang salah? Nah. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di dalam akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan ikan masnya membuka dan menutup mulutnya. Tahu? Siapa yang betul semuanya? Salah satu? Salah dua? Salah tiga? Salah empat? Salah semua? Nah, perhatikan. Nah, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Kata tanyanya apa? Di mana? Kapan? Apa? Kapan dan siapa? Kata tanya. Tadi penggunaan kata tanya siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau pelaku atau objek. Subjek. Nah, jadi siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Siapa nama ayahmu? Siapa dia? Kemudian untuk menanyakan waktu, kata tanya yang digunakan adalah kapan. Untuk menanyakan keadaannya tadi, kata tanya apa? Bagus. Ada penggunaan kata tanya bagaimana. Itu tadi penggunaan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Nah, proses tadi bagaimana caranya? Tuh ditunjukkan gini. Itu tandanya untuk menanyakan bagaimana. Kemudian alat pernapasan. Ikan bernafas dengan insang. Cacing bernafas dengan kulit atau cuticula namanya. Katak bernafas dengan paru-paru kalau kata dewasa. Kata kecil bernafas dengan insang. Kemudian reptil bernafas juga dengan paru-paru. Burung juga bernafas dengan paru-paru, tetapi dibantu dengan pundi-pundi udara. Kalau serangga bernafas dengan trakea namanya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Besok kita lanjutkan dengan sistem pernapasan pada manusia. Baca buku di rumah ya. Besok kita melanjutkan dengan sistem pernapasan pada manusia. Demikian dulu pada hari ini proses pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.